Hai Sobat Acis, Anda bergerak dalam bidang usaha di kontraktor atau mengelola suatu proyek, mau terus-terusan kehilangan profit karena stok proyek dan anggaran proyek yang kacau? Kalau nggak mau kayak gini terus, yuk kita simak fitur Accurate berikut ini. Urusan kontraktor, proyek, Accurate solusinya. Nah, di Accurate ini punya fitur kontraktor dan bisa juga dipakai untuk proyek yang sederhana. Nah, di dalam kontraktor sebagai pembangun, kita punya fitur kontraktor dengan RAB, dilengkapi dengan termin payment kontraktor, dan ada juga APP kontraktor. Nah, berikut kita masuk dengan fitur proyek. Kemudian di sini kita bisa membuatkan nama proyeknya. Ya, nah ini saya sudah buatkan satu contoh, di mana di sini ada master proyeknya pekerjaan pembangunan, ya. Kemudian saya sudah buatkan ini customernya Multijaya Makmur dengan beberapa termin pembayaran sampai dengan retensinya. Nah, kemudian nanti kita bisa mengisi RAB di bagian RAB ini. Nah, ini contoh RAB yang kita miliki. Contoh satu pekerjaan pemasangan boplang dengan rincian bahan baku, rincian biaya proyek. Nah, dan ini kita bisa bikinkan beberapa sub pekerjaan. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat anggaran total ya, secara volume, secara budget cost, dan secara biaya proyek. Ya, ini terbagi dua Sobat Acis. Ada yang bahan baku, kemudian di sebelah kanan ini adalah biaya proyeknya. Ya, jadi di sini ada volume ya untuk berdasarkan pekerjaannya, kemudian anggaran biayanya berapa dan biaya total. Ya, nah dari sini kita bisa masuk ke bahan baku terpakai dan pembayaran upah. Ya, selanjutnya nanti apabila ada bahan baku terpakai, kita bisa melanjutkan ke fitur ini. Dan apabila bahan yang kita ingin pakai itu tidak cukup dari anggarannya, maka kita bisa membeli. Ya, dan nanti pembelian di dalam Accurate mulai dari PO-nya. Nah, ini bisa pilih dari proyek. Ya, ini ada fitur kita pilih dari budget atau dari berdasarkan job. Oke. Nah, dan nanti dengan termin payment kontraktor ini kita bisa membuatkan satu penagihan dengan customer, yaitu kita pada saat membuatkan faktur penjualan, setiap kali kita ingin membuatkan penagihan, nah nanti penagihan ini bisa kita linkkan dengan APP proyeknya. Ya, APP proyek akan muncul di pojok kanan bawah. Nah, ini apabila kita pakai, maka dia akan mengikuti dari berdasarkan termin yang ada di RAB yang sudah kita setting. Tetapi apabila pengakuan HPP-nya kita ingin berdasarkan progres barang yang sudah dirilis atau progres barang yang sudah dipakai, kita bisa mengklik tombol calculate yang di pojok kanan supaya HPP-nya terhitung adalah HPP barang yang sudah dikeluarkan. Oke. Nah, selanjutnya bagi kontraktor yang sederhana, kita bisa menggunakan project job costing atau pembiayaan pesanan. Nah, di dalam pembiayaan pesanan ini sebelumnya kita bisa membuatkan dulu ya proyeknya, yaitu project general. Nah, di dalam project general ini kita bisa mengisikan nama. Misalkan saya bikin satu proyek pembangunan A. Kemudian proyek ini misalkan kita buat selama 3 bulan. Dan kita linkkan dengan customer yang terkait. Oke. Nah, kita bisa mengisikan deskripsinya, misalkan di sini adalah pembuatan loss pertokoan. Oke. Kita bisa mengisikan juga nama kontaknya. Misalkan ini adalah Bapak Andi dan manajer proyek kita. Oke. Nah, mengenai anggaran, kita bisa isikan anggarannya di akun. Nah, ini berbeda ya Sobat Acis dengan anggaran proyek RAB tadi. Kalau RAB kita bisa sampai dengan ke detail kuantiti barang, namun di kontraktor sederhana kita terkait dengan akun-akun biaya saja. Nah, kita bisa isikan budget-budgetnya per bulan di sini. Oke. Nah, setelah sudah kita isi, maka kita bisa memakai kontraktor ini di bagian job posting ya, di bagian pembiayaan pesanan. Nanti di bagian pesanan ini kita langsung aktual barang yang terpakai ya Sobat Acis. Jadi kita bikinkan job cost account-nya ke persediaan
ke proyek dan proses. Oke. Kemudian kita isikan barang-barang yang dipakai di dalam proyek tersebut. Nah, ini saya contohkan, saya buat 3 barang. Oke. Kemudian untuk biaya nanti kita bisa tambahkan di bagian beban. Bisa gaji upah karyawan proyek, misalkan seperti ini. Oke. Dan biaya sewa alat. Oke, jangan lupa kita linkkan ke proyek yang sudah kita buat tadi. Ya, maka ini proyeknya akan link ke proyek yang sudah kita pilih. Oke, kita isikan. Selesai. Nah, maka dari sini akan terjurnal satu proyek dalam proses dengan dikreditkan adalah nilai beban dan nilai barang tersebut. Oke, nah dari sini apabila kita sudah membuatkan transaksi, nanti ada satu laporan, kita bisa kontrol dari report proyek. Di sini tersedia untuk anggaran dan biaya aktual. Jadi kita bisa lihat ya Sobat Ajis, biaya aktual dan anggaran proyek yang kita inginkan. Nah, kita bisa pilih proyeknya. Oke, kemudian kita juga bisa melihat nanti laba rugi per masing-masing proyek. Bisa juga multi periode ya Sobat Ajis. Nah, ini dari bulan kapan, proyek mana yang mau kita tampilkan. Atau kalau kita mau pilih beberapa proyek, kita bisa saja laba rugi per proyek. Nah, ini kita bisa pilih proyek-proyek mana yang mau kita tampilkan laba ruginya. Oke, demikian fitur-fitur yang ada di kontraktor untuk Accurate Desktop. Stok dan anggaran di proyek Anda lebih terkontrol dan akurat. Gampang kan?